Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghaya wa Taqrib. Kita sudah sampai pada perkataan al-muallif rahimahullah, wa mastukhrija min ma'adinidh dhahab wal fiddah yukhraju minhu rubu'ul ushur fil hal wa ma yujadu min ar-rikazi fa fihi al-khumus. Dan apa-apa yang dikeluarkan dari logam mulia seperti emas dan perak, ya, itu yukhraju minhu rubul ushur, dikeluarkan zakatnya yaitu 1/40, ya, atau 2,5%-nya fil hal, ketika itu juga. Nah, wa ma yujadu minar rikazi fa fihi al-khumus. Dan apa yang didapatkan dari rikaz, ya, harta karun atau harta terpendam, ya, dari zaman dahulu, maka ini zakatnya adalah 1/5. Ini yang disebutkan oleh al-muallif di dalam kitab ini. Al-ma'dan artinya secara bahasa al-iqamah, yaitu tempat tinggal, tempat dia tinggal di situ, ya, tempat dia menetap. Dan pada asalnya ma'adan ini merupakan tempat dikeluarkan, ya, atau tempat keberadaan apa, emas dan juga perak dan juga yang semisalnya, ya, itu yang berada di dalam tanah, itu namanya ma'adan, ya. Akan tapi kemudian dia diartikan dengan kata logam, ya. Nah, karena asalnya ma'adan ini adalah tempat di situ ada atau terciptanya di situ logam-logam mulia seperti emas atau perak, ya. Nah, tempat dikeluarkan dari situ emas dan perak itu namanya ma'adan, ya. Kemudian dia menjadi nama dari benda-benda yang dikeluarkan dari tempat tersebut, ya. Yang dimaksud dengan ma'dan di sini adalah emas dan perak. Dalam mazhab Syafi'i, itu yang dimaksud dengan ma'dan adalah emas dan perak, ya. Ada juga yang mengartikan lebih luas, yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan dari dalam bumi, ya, yang diciptakan darinya benda-benda lain, ya, sesuatu yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan darinya benda yang lainnya yang memiliki harga yang tinggi, memiliki nilai yang tinggi. Seperti emas. Emas ini kan ketika dikeluarkan dari tanah bukan bentuknya emas, ya, tapi butiran-butiran.
kemudian dia dibentuk ya menjadi lempengan emas, kemudian menjadi perhiasan ya, dan yang lainnya. Begitu juga perak ya, besi ya, kemudian kuningan ya, dan yang lainnya. Ini secara bahasa disebut ma'dan ya. Begitu juga masuk di dalamnya ada barang tambang yang dia itu berupa benda cair seperti minyak tanah ya. Nah, bensin, solar, ini termasuk daripada ma'dan secara bahasa. Adapun yang dimaksud dengan ma'dan yang dikeluarkan darinya zakat, maka para ulama ini berbeda pendapat. Yang dikeluarkan itu hanya yang berupa emas atau perak, atau semua barang tambang yang dikeluarkan dari dalam tanah dan dia memiliki nilai. Seperti minyak tanah misalnya. Minyak tanah ini kan memiliki nilai ya. Dan minyak tanah ini disebut juga dengan adz-dzahabul aswad, emas hitam ya, karena nilainya besar. Apakah diwajibkan untuk membayar zakat ya setiap kali dia mengeluarkan ya emas ya, mengeluarkan minyak, kemudian dikeluarkan 1/40 ya darinya atau tidak? Ini para ulama berbeda pendapat. Adapun dalam hal ini ya, seperti yang ditulis oleh Syekh di sini, maka Syekh ini menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan ma'dan yang dikeluarkan darinya zakat itu adalah jika berupa emas atau perak, yakni jika dikeluarkan dari dalam tanah ya, barang tambang yang nantinya akan dibentuk menjadi emas ya, batangan atau yang lainnya ya, atau perak, maka dikeluarkan darinya itu 40. Ini jika dikeluarkan dengan usaha. Kalau tidak dengan usaha, artinya tidak membutuhkan alat-alat ya, tidak membutuhkan tenaga yang besar, maka dikeluarkan 1/5-nya. Dan ini yang disebut dengan rikaz ya. Ar-rikaz ini adalah, kalau bahasa kita bisa dikatakan harta karun peninggalan orang-orang jahiliyah ya, peninggalan orang-orang jahiliyah, orang-orang dahulu ya. Nah, kalau didapatkan, seseorang mendapatkan harta karun, maka dikeluarkan darinya 1/5 daripada harta karun tersebut. Ar-rikaz dan al-ma'dan menurut mazhab Abu Hanifah itu sama saja, 1/5. Tapi menurut jumhur tidak, rikaz dengan ma'dan itu dibedakan ya, rikaz dengan ma'dan itu dibedakan. Baik, apa dasar wajibnya mengeluarkan zakat rikaz dan ma'dan? Dasarnya, wal aslu fi wujubiz zakati fihima umumu qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa-apa yang baik dari hasil usaha kalian dan dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari dalam bumi. Jadi segala sesuatu yang keluar dari dalam bumi dan dia memiliki nilai, maka wajib dikeluarkan zakatnya ya, wajib dikeluarkan zakatnya. Ini dalil yang umum. Dan Nabi SAW bersabda, wa fir rikazi al-khumus, dan dalam rikaz itu zakatnya 1/5 ya, wajib di dalam rikaz itu zakatnya 1/5.
hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga yang lainnya. Baik. Jadi menurut mazhab Abu Hanifah, rikas dan ma'dan itu sama, tapi menurut jumhur ulama beda. Rikas itu berbeda dengan ma'dan. Rikas itu 1/5 dan ma'dan itu 1/40, ya, atau 2,5%. Bedanya di mana? Ya, kalau ma'dan itu adalah barang-barang tambang yang akan dibentuk darinya, ya, logam yang lainnya, ya, seperti emas, ya, pasir, besi, kemudian perak, ya, dan juga sebagian ulama menyebutkan juga adalah minyak tanah, ya. Nah, minyak yang dikeluarkan dari tanah. Karena minyak tanah ini akan dibentuk menjadi bensin, menjadi aftur, menjadi solar dan yang lainnya, ya. Nah, begitu juga kuningan misalnya, ya, yang memiliki nilai, yang memiliki harga, maka dikeluarkan 1/40-nya, rubul usyur. Taib. Adapun rikas, dia itu memang harta karun. Dia itu berupa harta, ya, entah itu uang, ya, entah itu perhiasan yang sudah jadi, ya, itu namanya rikas. Dan ini peninggalan orang-orang zaman dahulu kala, sebelum zaman Islam, ya, itu namanya rikas. Kalau ini sebagian orang mengatakan kalau ditemukan, kalau barang-barang itulah barang-barang setelah Islam datang, atau daerah itu daerah yang Muslim, ya, maka itu disebut dengan luqatah, ya, disebut dengan luqatah. Jadi kalau luqatah itu nggak ada kewajiban untuk bayar zakatnya, karena luqatah bukan rikas. Kalau rikas itu 1/5, tapi kalau luqatah tidak, ya. Nah, ini hukum luqatah nantinya. Taib. Jadi rikas itu apa? Yaitu harta karun yang tertimbun di dalam tanah, yang ini merupakan peninggalan orang-orang jahiliyah sebelum Islam, ya. Nah, ini rikas. Apa yang kita lakukan ketika seseorang itu mendapatkan rikas? Apa yang dilakukan oleh seorang ketika dia mendapatkan rikas? Ya, maka di sini para ulama memberikan penafsilan. Jika rikas itu ditemukan di tanah tak berpenghuni dan tak bertuan, tanah yang tak bertuan, ya, ini nggak tahu ini milik siapa, ya, maka dia boleh memilikinya dan mengeluarkan 1/5-nya dari harta tersebut. Ya, dia menemukan di hutan, ya, misalnya, maka dia boleh memilikinya dan 1/5-nya itu dia keluarkan, ya. Nah, berdasarkan hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, anna Nabi SAW qala fi kanzin wajadahu rajulun fi kharbatin jahiliyah, ya, bahwasanya Nabi SAW berkata tentang harta karun yang didapatkan oleh seorang, ya, di tempat yang tak bertuan, in wajadtahu fi qaryatin maskunah, ya, atau dia itu mendapatkan harta karun orang jahiliyah, ya, mendapatkan harta karun orang jahiliyah, maka Nabi mengatakan, in wajadtahu fi qaryatin maskunah au fi sabil mita fa'arifhu. Kalau engkau mendapatkannya di kampung yang berpenghuni, ya, di situ banyak orang, ada penghuninya, atau
di jalan yang dilalui oleh manusia, fa'arifhu, maka umumkan. Ya. Karena bisa jadi harta ini milik mereka, yang disimpan sama mereka. Ya. Wa in wajadtuhu fi kharbatin jahiliyah aw fi qaryatin ghairi maskuna fa fihi wa fi rikazil khumus. Kalau engkau mendapatkan ya di kampung yang tidak dihuni oleh manusia, ya, atau di tempat yang telah ditinggalkan oleh orang-orang, maka itu untuk Anda dan engkau mengeluarkan 1/5-nya. Jadi kalau seseorang mendapatkan harta karun, ya, harta yang tertimbun di dalam tanah di daerah yang tidak berpenghuni, maka dia boleh memilikinya dan dia mengeluarkan 1/5-nya saat itu juga. Ya. Kemudian keadaan yang kedua, ayajidahu fi tariqin maslukah aw qaryatin maskuna. Dia mendapatkannya di perkampungan yang ada penghuninya. Perkampungan yang ada penghuninya. Ya, atau di jalan yang sering dilalui oleh manusia, maka seperti yang terdapat disebutkan dalam hadis tadi, ya, dia mengumumkan barang temuannya tadi. Jika datang pemiliknya, maka dia berikan, ya. Tapi jika tidak ada yang mengaku harta tersebut, ya, maka dia itu miliknya dan dia mengeluarkan 1/5-nya. Keadaan yang ketiga, dia mendapatkan rikas tersebut itu di tanah milik orang. Ya, ini ya, kita lagi gali, ya, menggali sumur untuk seseorang misalnya, atau membuatkan tempat sampah, ya, yang digali misalnya. Oh, di situ ada, ternyata ketika digali dia itu mendapatkan ada harta karun. Ya, bagaimana itu? Maka para ulama di sini berbeda pendapat. Yang pertama, dia itu pemilik tanah tersebut. Ya, dia itu milik pemilik tanah, karena tanah itu miliknya. Ketika dia membeli tanah, maka otomatis apa yang ada di tanah tersebut adalah milik dia. Dari bangunannya, kemudian pohon-pohonnya, begitu juga apa yang ada di bawahnya milik dia, karena itu adalah miliknya, ya, tanahnya. Ini pendapat Al-Hasan, Muhammad bin Al-Hasan, ya, dan juga Abu Hanifah, dan salah satu pendapat dari Imam Malik dan Imam Ahmad. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa barang temuan tadi yaitu miliknya, milik yang menemukan, ya, karena dia itu yang menemukannya, berarti dia yang berhak. Karena ketika pemilik tanah itu membeli tanah, dia tidak memaksudkan membeli apa yang ada di bawahnya. Jadi dia itu milik orang yang menemukannya. Ya, ini pendapat yang kedua. Yang ketiga, at-tafriq. Pendapat yang ketiga itu membedakan. Fa in i'tarafa bihi malikud dar fa huwa lah. Kalau pemilik tanah tersebut mengakui bahwa dia itu adalah hartanya, berarti itu miliknya. Wa illam ya'tarif bihi fa huwa li awwali malikin wa hadha madhhabu Syafi'i. Kalau dia tidak mengaku itu bukan harta saya, berarti dia itu harta
orang yang memiliki tanah itu sebelumnya. Ini pendapatnya mazhab Syafi'i. Ya. Pendapat dari mazhab Syafi'i. Jadi kalau misalnya saya punya tanah, ada orang menggali ya untuk bikin sumur misalnya di tanah saya atas perintah saya, tiba-tiba dia temukan harta karun. Ya, ada harta di situ. Kalau dia, oh ini bukan harta saya, mungkin ini harta orang sebelum saya. Berarti harta itu ya dicari orang sebelum dia yang memiliki tanah tersebut. Ya. Ternyata orang yang memiliki tanah tersebut juga nggak ngaku, oh itu saya nggak tahu. Mungkin ini milik ya orang yang sebelumnya memiliki tanah ini, harus dicari. Ya, tapi kalau ajiz nggak bisa, berarti ya dikembalikan kepada pemilik tanah yang pertama. Ya, maksudnya pemilik tanah saat itu, ya karena tanah itu ya tanah dia. Apa yang ada di dalamnya ya milik dia. Ya, nah buktinya Anda tidak boleh mengambil tanahnya kecuali kalau Anda meminta izin kepadanya, karena itu sekarang milik dia tanahnya, baik yang di atas maupun di bawah. Ya, nah baik. La yushtaratun nisabu wal haul fil rikaz. Tidak disyaratkan adanya nisab dan haul di dalam rikaz. Ya. Dalam rikaz itu enggak ada nisab dan juga enggak ada haul. Yakni begitu dia menemukan harta, baik itu sampai nisab atau tidak sampai nisab, tetap wajib dikeluarkan seperlimanya. Ya, wajib dikeluarkan seperlimanya. Ya. Wa tukhraju zakatul ma'dani war rikazi fawra al-husul alaih wa ba'da tasfiyatil ma'dan min syawaibihi. Ya, wajib dikeluarkan zakat logam dan juga harta karun secara langsung ya setelah membersihkannya dari kotoran-kotorannya. Jadi setelah dibersihkan dikeluarkan. Dikeluarkannya itu seperlimanya itu dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk barang tambang tadi atau boleh dalam bentuk uang? Ya. Nah, apakah boleh dalam bentuk uang atau harus dalam bentuk barang tambang tadi? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Apakah boleh mengeluarkan ya zakat dari rikaz tadi dan juga ma'dan tadi dalam bentuk nilai ya uang, atau harus dengan barang tambang itu ya secara fisiknya? Pendapat yang pertama mengatakan harus dengan harta itu yang dia temukan, diambil seperlimanya, dan tidak boleh diganti dengan uang, dengan selainnya. Dan ini adalah mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad dan Dawud al-Zahiri. Ya. Dalilnya dikiaskan kepada zakat hewan misalnya ya, dan zakat emas. Nabi SAW mengatakan tentang zakat hewan, fi 25 min al-ibil bintu makhad. Unta yang sudah sampai jumlah 25 maka dikeluarkan bintu makhad. Fa illam takun bintu makhad fa ibnu labun. Kalau tidak ada bintu makhad maka ibnu labun.
Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwasanya zakatnya itu dari jenis itu sendiri. Unta ya unta yang dikeluarkan, ya. Nah, ya. Begitu juga tentang zakat fitr misalnya. Nabi SAW menyebutkan bahwa zakat fitr itu sa'un min tamrin. Ya. Zakat fitr adalah satu sa' dari tamar atau sa' dari gandum. Ya. Karena itu bentuknya makanan ya dari jenis itu, dari jenis makanan itu sendiri. Padahal yang namanya uang waktu itu juga ada. Tapi Nabi tidak ya menyuruh sahabatnya untuk mengeluarkan zakat hewan ternak itu berupa uang atau zakat fitrah itu berupa uang. Ya. Jadi wajib dikeluarkan dari harta itu sendiri ya zakatnya. Berupa harta yang dizakati tadi. Ya. Nah, kalau dia mendapatkan emas ya dikeluarkan emas. Mendapatkan perak ya keluarkan perak ya seperlimanya misalnya kalau itu rikas. Pendapat yang kedua boleh saja ya menggantinya dengan uang, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri ya, dan pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Begitu juga salah satu riwayat dalam mazhab Imam Ahmad. Ya. Mereka pendapat ini juga memiliki dasar. Di mana Nabi SAW telah diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal ya bahwasanya beliau berkata kepada ahlul Yaman ketika Mu'adz itu diutus oleh Nabi ke negeri Yaman untuk mengajarkan Islam dan menyampaikan bahwasanya kalau mereka sudah menerima Islam wajib atas mereka sholat, kemudian wajib bagi orang kayanya untuk mengeluarkan harta ya. Maka Mu'adz mengatakan, "Ituni bi'ardi thiyabin khamisin aw labisi makani sya'ir wa dhurrah akhudhuhu minkum fa innahu aysar 'alaikum wa anfa' lil muhajirin bil Madinah." Ya, berikan kepadaku ya dengan harga thiyab khamis atau pakaian sebagai ganti daripada gandum atau biji-bijian, aku mengambilnya dari kalian karena hal itu jauh lebih mudah untuk kalian dan lebih bermanfaat untuk orang-orang muhajirin di Madinah. Ya. Jadi Mu'adz ini mengambil apa? Dari zakat syair, zakat gandum dan zakat biji-bijian itu bukan dari jenis itu, tapi mengambilnya dengan bentuk lain yaitu harta. Ya. Mereka juga mengatakan bahwa maksud daripada dikeluarkan zakat itu adalah untuk menutupi hajat orang-orang fakir. Ya. Dan hajat orang-orang fakir akan lebih mudah untuk ditutupi dengan uang. Ya. Karena kebutuhan orang kafir bisa saja ya berbeda-beda. Ya, orang fakir itu berbeda-beda kebutuhannya. Ini butuh makan, masa dikasih misalnya apa? Emas. Ya. Padahal saat itu dia butuh makan atau perak. Ya. Memang bisa saja dia menjualnya misalnya. Tapi kan tadi bilang ya, yang namanya ma'dan itu adalah masih berupa biji ya, belum menjadi bentuk. Ya. Belum berbentuk, dia masih berupa biji emas, biji perak misalnya. Nah, dia belum berbentuk ya, karena dia akan dibentuk dengan menjadi bentuk yang lainnya, mungkin lempengan emas ya. Maka kalau dikeluarkan masih bahan mentahnya, walaupun dia itu berharga,
bisa jadi akan sangat sulit bagi orang fakir itu untuk ya membeli dengan yang belum jadi tadi makanan yang mereka butuhkan. Maka akan lebih bagus kalau dikeluarkan berupa emas, berupa apa? Uang. Ya, nah, uang yang dipakai di suatu negeri ya tersebut. Dan masing-masing berijtihad, ya. Masing-masing berijtihad, ada yang melihat kepada apa yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang melihat kepada illah, ya, kepada alasan utama, maksud. Lihat kepada maksud utama daripada zakat, ya. Nah, ada yang mengambil jalan tengah, ya. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengambil jalan tengah, ya. Dilihat apa yang saat itu paling dibutuhkan oleh ya orang-orang fakir. Maka kita tidak melarang secara mutlak mengeluarkan zakat dengan harta, tapi juga tidak boleh membolehkan secara mutlak mengeluarkan zakat dengan harta, yang sebagai ganti dari apa harta yang harus dizakati tadi. Nah, jadi dilihat kepada kebutuhan orang-orang fakir. Kalau orang-orang fakir lebih butuh kepada jenis daripada barang yang dizakati tadi atau benda yang dizakati tadi, maka keluarkan dari jenis benda itu. Misalnya orang-orang butuh daging, ya, maka orang yang punya unta yang sudah mencapai misalnya 25, dia keluarkan anak unta juga. Atau kalau mereka butuh susu, berarti ya kasihkan dari untanya tadi, ya. Nah, pintu makhad misalnya, ya. Nah, atau hiqah kalau sudah mencapai hitungan tertentu, ya, sehingga ini bisa dimanfaatkan dan lebih tepat ya untuk kebutuhan mereka. Tapi jika ya seperti barang-barang tambang tadi, ya, karena kebutuhan orang dengan barang tambang tadi juga kalau masih bentuknya barang tambang itu nggak bisa, ya, nggak terlalu mereka butuhkan maksudnya, dan mereka lebih butuh daripada nilainya, maka bisa saja diganti dengan nilai, dengan uangnya. Ya, ini mengambil pendapat yang tengah, ya. Jadi melihat kepada maslahat yang paling besar itu yang mana? Ya, maslahat yang paling besar itu yang mana? Nah, ini zakat rikas dan zakat ma'dan. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa ma'dan dan rikas itu berbeda seperti yang dikatakan oleh jumhur ulama, bahwa rikas ini merupakan harta terpendam milik orang-orang jahiliyah sebelum Islam, ya, maka dikeluarkan 1/5 darinya. Sementara ma'dan, ya, barang tambang, ya, baik itu logam ataupun yang cair, yang berharga, yang bernilai, maka dikeluarkan 1/40-nya, karena secara umum ya ma'dan ini dikeluarkan dengan tenaga, ya, dengan usaha. Berbeda dengan rikas, ya, berbeda dengan rikas karena dia kan nemunya nggak sengaja. Kalau ma'dan kan memang sengaja, ya, dia mendatangkan ahli untuk mendeteksi di sini ada minyaknya nggak, di sini ada emasnya nggak, di sini ada peraknya nggak. Mereka teliti, ya, dari bentuk tanahnya, ya, kemudian mereka baru menyimpulkan, oh ini ada emasnya. Dan kadang-kadang juga salah, padahal sudah keluar harta yang banyak untuk pembiayaan tadi ternyata nggak didapatkan, ya. Nah, seperti di daerah Garut juga ada, ya. Nah, Garut daerah selatan, ya, saya dengar-dengar gitu, ya, banyak lubang-lubang di sana karena dicari emasnya, Cihideng, ya, dicari emasnya ternyata kadang dapat, ya, kadang enggak, ya. Nah, gitu. Taib, ini zakat tentang rikas dan barang tambang. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.